Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Setabu Saputra. NPM 2517051031. Sini saya akan membuat video tugas pengganti pertemuan 14 statistika responsif. Materi pertemuan 14 adalah dan role statistika parametrik. Di sini ada gambaran umum sebuah pembelajaran. Terus rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan ini adalah rancangan yang mengatur bagaimana setiap perlakuan ditempatkan atau dibagikan ke unit-unit percobaan. Contoh dari rancangan ini ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin, dan rancangan lattice. Yang pertama ada rancangan acak lengkap. Itu salah satu rancangan percobaan yang paling sederhana dan paling sering digunakan ketika kondisi lingkungan percobaan bersifat homogen. Homogen berarti seluruh unit percobaan berada pada kondisi yang hampir sama. Nah, hal paling tepat digunakan ketika unit percobaan sangat homogen seperti pada percobaan laboratorium atau rumah kaca. Saat tidak ada informasi tentang variasi lingkungan sehingga rancangan sederhana lebih aman digunakan. Dan ketika jumlah perlakuan sedikit sehingga derajat bebas kira tidak terlalu rendah. Nah, di sini ada keuntungan menggunakan rancangan acak lengkap. Yang pertama, lebih fleksibel dan mudah digunakan dibanding rancangan ini. Contohnya saat menanam sayuran identik di laboratorium. Semua pot dapat langsung diacak pemberian perlakuannya tanpa perlu membuat blok atau kelompok khusus. Lalu analisis data lebih sederhana. Yang ketiga ada penanganan data hilang lebih mudah karena struktur rancangan tidak bergantung pada kelompok atau blok tertentu. Derajat bebas error lebih besar sehingga analisis menjadi lebih stabil terutama ketika jumlah perlakuan sedikit. Lalu di sini ada kerugian menggunakan RAL. Kurang efisien jika kondisi tidak homogen karena variasinya percobaan tidak dapat ditekan. Presisinya menurun ketika kondisi lingkungan tidak seragam. Karena variasinya percobaan menjadi lebih besar sehingga perlakuan sulit dibedakan secara jelas. Tidak cocok jika jumlah perlakuan banyak karena kebutuhan unit percobaan meningkat dan sulit menjaga kehomogenitasan. Pengulangan perlakuan bisa menghasilkan hasil yang lemah atau tidak konsisten. Lalu ada secara keseluruhan bisa menjadi kurang efisien dibanding rancangan berbasis blok, terutama ketika ada variasi lingkungan yang signifikan. Nah, di sini ada gambar perbedaan keduanya. Yang pertama ada model acak. Digambar secara acak dari populasi pelakuan yang lebih luas. Lalu bisa digeneralisasikan seluruh posisi. Yang kedua ada model tetap, yang itu dipilih dan ditetapkan oleh peneliti. Artinya kesimpulannya hanya berlaku untuk pelakuan yang diteliti saja. Di sini ada bentuk model linear satu faktor dapat ditulis sebagai berikut dengan indeksnya dan keterangannya di sini. Ada asumsinya model tetap dan model acak. Nilai TI dianggap sebagai konstanta, sedangkan di model acak variabel acak. Di sini ada hipotesis. Lalu di sini analis seragam. Analis seragam atau ANOVA bisa diartikan sebagai metode yang digunakan untuk memisahkan keragaman data menjadi beberapa bagian, sehingga dapat dilihat berapa besar keragaman yang benar-benar disebabkan oleh perlakuan dan berapa besar yang dari faktor acak atau enggak. Di sini ada cara menghitung nilai-nilainya secara berat. Lalu ada galet baku. Galet baku di sini untuk membandingkan nilai tengah perlakuan. Nah, galet baku itu untuk mengukur seberapa tidak stabil perbedaan antara dua rata-rata perlakuan. Dapat dihitung sebagai rumus berikut. Lalu interpretasinya adalah semakin besar KTG, data makin
galet makin besar. Sedangkan semakin jumlah blok besar jumlah blok data makin banyak, galet makin kecil. Jadi semakin banyak data semakin kecil galet. Lalu rancangan sekelompok di sini bisa diartikan sebagai metode percobaan di mana satuan percobaan dibagi dulu ke dalam beberapa kelompok yang sifatnya mirip atau homogen. Nah, pada RAKL ini perlakuannya dicobakan pada setiap kelompok. Di sini ada keuntungannya. Pertama, lebih efisien dan akurat dibanding RAK. Pengelompokan yang tepat bisa menurunkan jumlah kuadrat galet. Lebih fleksibel, jumlah satuan percobaan dalam tiap kelompok tidak sama. Nah, kesimpulan yang diambil lebih luas. Lalu ada kerugian rancangan data baca kelompok. Di sini memerlukan asumsi tambahan, interaksi antar kelompok, dan pelakuan sulit dianalisis. Ketelitian bisa menurun kalau kelompok terlalu besar, derajat bebas galet berkurang, butuh pemahaman lebih tentang variasi satuan percobaan. Kalau ada data yang hilang, perhitungannya jadi lebih rumit. Oke, di sini ada tabel panduan untuk mengenali faktor-faktor yang bisa dipakai sebagai dasar untuk membuat kelompok dalam RAK. Ini ada cara pengacakan dan DNA percobaan RAKL. Contohnya di sini. Nah, sebagai contoh, jika ada 6 perlakuan A sampai F dan 4 kelompok, cukup buat 6 gulungan kertas berisi kode perlakuan. Lalu undi satu persatu untuk mengisi petak pada kelompok 1. Setelah selesai, lakukan kelompok 1 dan seterusnya. Model linear RAKL dapat dituliskan sebagai berikut. Rumusnya, asumsinya seperti ini, hipotesisnya seperti ini. Nah, ini analisis ragam. Presentasinya keragaman totalnya sehingga persamaan jumlah kuadratnya menjadi seperti ini. Jadi jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat kelompok ditambah jumlah kuadrat perlakuan ditambah jumlah kuadrat galet baku RAKL. Rumusnya seperti ini, mirip sama RAKL tadi. Nah, di sini ada definisi statistik non parametrik. Nah, di sini merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari prosedur-prosedur dalam statistik inferensial, di mana tidak bergantung pada asumsi-asumsi yang khusus. Nah, uji non parametrik tidak membutuhkan asumsi mengenai bentuk distribusi sampling statistik atau bentuk distribusi populasi, sehingga kerap disebut sebagai statistik bebas distribusi. Nah, di sini ada jenis-jenis pengujiannya. Yang pertama, uji meneliti sampel bebas. Nah, ini juga dikenal sebagai uji U, merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk uji apakah terdapat perbedaan karakteristik antara dua sampel yang saling bebas. Rumusnya seperti ini. Lalu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya seperti ini. Dan di sini ada kriteria pengambilan keputusan. Jika p-value lebih besar 0,05 maka hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak dapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Nah, sebaliknya terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Yang kedua ada uji Wilcoxon sampel berpasangan. Ini digunakan saat untuk menguji perbedaan karakteristik dari dua sampel yang berpasangan atau belum ketika data tidak berdistribusi normal. Hipotesisnya seperti ini. Pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada uji Bertolus atau disebut juga uji H, yang berarti uji non parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan karakteristik pada tiga atau kelompok sampel yang saling bebas. Hipotesis dan kriteria pengambilan keputusan. Di sini ada langkah praktik menggunakan Minitab. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum.